Halo teman-teman sekalian. Hari ini gue mau cerita-cerita tentang pengalaman kuliah di sini dan apa yang gue lakukan sekarang lah intinya. Ya gue nggak tahu sih ada yang kepo-kepo apa enggak. Cuma waktu itu pernah kayak kadang-kadang gue suka kalau ngepost gitu di story lah atau apa, suka ada yang nanya atau ngepost gitu kayak sekarang ngapain gitu. Kadang malah ada yang masih nanya kapan selesai kuliahnya gitu. Gue kayak mohon maaf nih, sudah selesai alhamdulillah gitu kan gitu. Jadi ya kali ini mau cerita sedikit secara garis besarnya kuliah gue. Kalau misalnya tentang sistem kuliah di Jerman, kuliah kedokteran sih ada ya di video-video gue yang sebelumnya tuh, bisa dicek, ada 2 biji. Waktu itu gue bahas sama si Made. Itu kalau di Hamburg sistemnya waktu itu ada pergantian gitu loh. Sampai sekarang masih ada juga, masih banyak juga yang pakai sistem seperti gue. Itu Regelstudiengang namanya. Jadi yang kita tuh 2 tahun pertama teori yang basic kayak biochemie, fisik juga ada, pokoknya fisika, biologi, terus fisiologi, anatomi gitu tuh pokoknya di 2 tahun pertama kita belajar. Habis itu baru setelah itu kan ada ujian negara pertama, setelah lulus baru masuk namanya klinik. Sekitar 2 tahunan lah kurang lebih itu ininya ya, regelnya, dan dibagi-bagi ke dalam blok-blok gitu. Nah si bloknya ini kayak misalnya ada blok penyakit dalam, ada blok bedah, ada blok mata, ada blok gitunya tuh terserah kita mau ngurutin dari mana gitu. Habis itu baru ada ujian negara lagi yang berikutnya, dan setelahnya barulah kita memasuki yang namanya koas. Koas itu setahun. Setelah itu baru ujian negara lagi. Jadi ujian negara yang keduanya itu sebelum koas itu tertulis. Nah setelah koas itu lisan ujiannya gitu teman-teman ceritanya. Kalau sistem gue, nah kalau sistemnya si temen gue itu waktu itu si Made, dia tuh namanya model Studiengang. Jadi sistemnya dari awal tuh nggak ada yang kayak preklinik atau klinik gitu, semuanya dijadiin satu lah istilahnya. Tapi dia tuh ada juga dibagi jadi, aduh gue lupa termnya namanya dia apa, tapi semacam bloknya tuh beda gitu. Jadi misalnya blok extremity gitu, nanti semua tuh yang dipelajari kayak dari fisiologinya gimana, terus dari biocheminya gimana, anatominya gimana di bagian itu, terus ada penyakit yang khas misalnya di blok itu, kayak gitu-gitu loh. Setahu gue ya, sengerti gue gitu. Ya pasti ada plus minusnya ya sistem-sistem perkuliahannya itu. Jadi kalau mereka mungkin positifnya lebih dulu atau lebih awal masuk ke klinik, jadi lebih dari awal tuh udah diliatin gitu gimana kalau kerja di klinik gitu kan sekalian. Dan belajarnya jadi mungkin ya jadi bisa lebih ngerti juga gitu. Kalau misalnya kita belajar penyakit jantung, kita jadi sambil memahami si anatomi jantungnya, sambil kita kayak pelajari gimana fisiologi si jantungnya ini, terus penyakitnya seperti apa gitu. Jadi ada bayangan gitu yang lebih detail gitu kan, dibandingkan kita yang kayak pas misalnya masuk ke blok penyakit dalam, belajar penyakit jantung, terus kayak baru waktu itu bagian yang tersumbat bagian depan tuh sebelah mana ya, yang gitu-gitu loh, agak meraba-raba gitu. Menurut gue sih kalau dari sisi pandang gue sebagai orang yang di Regelstudiengang ya, gue ngerasa seperti itu. Ada juga sih yang ngerasa kayaknya lebih enakan model yang seperti kita gitu ya, gitulah, beda-beda pendapat orang. Awal gue kuliah tuh gue ngerasa sangat-sangat sulit ya. Jadi dari segi bahasa pun gue kesulitan, dari segi materi pun gue kesulitan. Tapi sih emang penghalang besar gue itu adalah bahasa gitu. Karena bahasanya gue kurang mantep, dan untuk mempelajari si materi ini jadi kurang gitu loh, jadi kurang bisa gitu. Dan gue waktu itu ya di awal-awal kuliah nggak menempatkan diri gue itu sebagai misalnya orang asing yang kuliah di negara orang, yang mana tuh ya gue harusnya sih ya ekstra gitu untuk belajar, untuk memahami bahasa, untuk memahami pelajarannya gitu, harusnya lebih ekstra daripada orang-orang Jerman pada umumnya. Yang gue lihat
teman-teman Jerman gue itu malah lebih rajin daripada gue belajar ya kan. Gue itu orang yang ya seperti kupu-kupu, kuliah pulang terus habis itu slow-slow aja gitu. Dan gue tipe orangnya sukanya karena suka berkegiatan ya, dan suka bersosialisasi, jadilah gue mencari-cari itu kegiatan lain selain perkuliahan gue gitu. Yang mana sebenarnya nggak jelek gitu, cuma ya itu tadi gue orangnya salahnya nggak bisa memprioritaskan kepentingan gitu. Jadinya gue struggle kuliah di semester awal, gue selalu ujian tuh hampir nggak pernah yang sekali lulus. Dan ya kita ini memang ya itulah seperti keledai ya, jadi udah akhirnya bisa lolos nih ujiannya, lulus yang ini, terus akhirnya gue kayak ya bersantai-santai lagi sampai nanti udah mau ujian baru panik, terus habis itu pusing lagi, terus nggak lulus lagi, nangis lagi ya kan, terus habis itu baru kayak ayo kita lebih semangat, nah baru tuh yang keduanya lulus. Atau bahkan kadang sampai 3 kali gitu gue harus ujian. Ada beberapa pelajaran yang gue sampai 3 kali ujian. Kalau di Jerman kan emang maksimal 3 kali ya, ya gitulah. Gue yang ketiga baru bener-bener belajarnya sampai niat banget tiap hari. Itu yang harusnya kayak kenapa nggak dari awal gue kayak gitu. Gue emang tipe orang yang ya itulah harus ada dikasih kayak harus dikasih tekanan dulu gitu. Orangnya kok mau gitu ya hidup dalam tekanan, itu baru bisa gitu. Tapi itu salah ya ini contoh, mudah-mudahan ada yang bisa dipelajari lah dari pengalaman hidup gue gitu kan. Baru nih di masa-masa koas yang gue ngerasanya lebih masuk ke praksis. Kalau koas itu ada 2 tertial yang wajib, itu 4 bulan itu harus penyakit dalam sama bedah. Nah sisanya 4 bulan tuh kita bisa milih sendiri, dan itu juga bisa dibagi misalnya 2 bulan mau di luar negeri atau di mana itu untuk semua tertial juga bisa. Cuma gitu kalau kita bedanya sama di Indonesia kan kayak hampir semuanya ya dilihat itu. Sebenarnya gue agak menyayangkan itu juga sih. Jadi gue tuh cuma tahu penyakit dalam, bedah, sama yang gue pilih itu di 4 bulan yang bebasnya. Di Indonesia kan kita bisa kemana-mana gitu, bisa lihat anak lagi dan apalah yang lain, misalnya kayak mata atau apa gitu yang mungkin sebenarnya bisa jadi gue ada interest di sana gitu. Tapi waktu kuliah kan karena gue ya itu tadi banyak kendala ini itu, jadi nggak terlalu bisa mengikuti diri dengan baik gitu. Jadi dari 3 tertial itu yang paling gue nyaman ternyata penyakit dalam. Flashback waktu itu gue saking desperate-nya ya, saking keselnya gitu ya, gue kayak ngerasa tuh jangan-jangan gue tuh nggak cocok gitu ya di dunia kedokteran. Karena itu gue kan kayak ujian tuh ngulang mulu gitu. Apa emang gue sebenarnya tuh nggak sepintar itu gitu, bukan ya maksudnya gue nggak ngerasa pintar, tapi maksudnya apakah gue tuh nggak cocok gitu ada di bidang ini gitu. Sampai gue pikir mungkin sebenarnya gue tuh lebih cocoknya jadi perawat kali. Bukannya membeda-bedakan atau memberikan kasta yang maksudnya dokter lebih tinggi dari perawat atau apa, cuma dalam prakteknya emang untuk jadi dokter tuh kan ya banyak teori dan kuliah gitu kan, sedangkan suster kan bisa dari Ausbildung tuh banyak prakteknya gitu loh. Gue tuh ngerasa apakah gue tuh sebenarnya cocoknya yang banyak prakteknya gitu daripada seperti ini yang harus mikir, harus punya tanggung jawab besar. Ya gitu, kayak sampai sekarang aja gue ngerasa gue tuh nggak bisa berhenti belajar gitu, sedangkan gue kayak kalau belajar tuh anaknya suka males gitu kan. Tapi setelah gue koas itu gue ngeliat kok kayaknya aku bisa gitu kan. Mungkin ya kayaknya bisa jadi dokter gitu. Alhamdulillahnya juga ujian yang terakhirnya lulusnya alhamdulillah juga memuaskan. Terus akhirnya gue mencoba untuk daftar rumah sakit yang dari tempat-tempat yang udah pernah gue koasin udah pernah koas waktu itu. Di satu rumah sakit ini yang sekarang gue kerja inilah menurut gue yang waktu itu gue paling berkesan gitu. Itu rumah sakit di kota kecil, tapi tuh dia rumah sakit besar, semua bagian, semua departemen tuh ada. Kalau di rumah sakit kecil kadang tuh misalnya cuma ada bagian yang bagian besarnya kayak
jantung sama apa tuh namanya, gastroenterologi misalnya. Kalau di sini ada klinik paru, ada ginjal sendiri, ada hemato-onkologi sendiri kayak gitu. Jadi bener banyak gitu. Kalau misalnya bedah juga ada bedah umum sama bedah yang ortopedi kan itu pasti ya. Tapi di sini juga ada bedah plastik, sama ada yang untuk the face itu apa ya? Untuk pembuluh darah ya. Bahasa Indonesianya apa tuh? Itu. Nah itu. Nah, pas gue pengalaman di sana itu banyak kayak orang-orang yang mereka itu asalnya bukan dari Jerman, kuliah di negara mereka masing-masing dan kesini tuh ingin mengambil spesialis gitu. Jadi bisa dibilang Ausländerfreundlich, nggak tahu bahasanya apa, pokoknya ya ramah lah gitu sama orang-orang asing semacam gue gitu kan. Jadi gue jujur aja ada sedikit PD-nya dari segi bahasa gitu, karena kan gue udah lebih lama di sini, kuliah di sini gitu kan. Ya kalau dari segi bahasa gue lebih sedikit pede lah gitu. Tapi mereka nih ya dokter-dokter, maksudnya kayak mereka udah kuliahnya kan di sana udah selesai, maksudnya di negara asal udah selesai, dan banyak juga yang sudah punya pengalaman kerja di negaranya gitu. Jadi mereka sebenarnya ya hebat-hebat gitu. Cuma di sini lagi ngambil spesialis, jadi harus semacam penyetaraan lagi lah gitu. Jadi kalau misalnya di sini itu spesialisasinya sistemnya lebih simpel menurut gue daripada di Indonesia. Di Indonesia itu sistemnya seperti kuliah ya, jadi kalian masuk lagi harus daftar lagi universitas mana, ingin jurusannya apa, rebutan tempat gitu kan. Kalau di sini asal keterima kerja di departemen yang kalian mau, begitu day one masuk kerja itu tuh ya udah dihitung sebagai pendidikan lanjutannya gitu, si spesialisasi ini. Jadi kita punya semacam ID juga gitulah, perkumpulan dokter-dokter juga berdasarkan negara bagian mananya gitu. Nanti kalian daftar di sana. Nah di sana tuh ada juga bisa diakses, nanti ada detailnya kalau misalnya pengen ambil internis nih seperti gue misalnya, itu perlunya ngapain aja. Jadi ada semacam panduannya gitu loh, perlu misalnya harus sonografi berapa ratus pasien, terus harus misalnya ikutan koloskopi berapa kali, bronchoskopi berapa kali, terus melakukan ini gitu-gitu, minimal berapa tahun gitu untuk pendidikannya. Pokoknya kalau semua ini udah terisi lah gitu, nanti kita bisa daftar untuk ujiannya gitu. Udah lulus ujiannya kan, baru deh kita nanti bisa jadi internis atau mau jadi apa, ahli bedah atau segala macam gitu kira-kira. Ya udah mau setahun tanpa terasa gue kerja di sini. Tahun depan bulan Februari udah memasuki tahun kedua di Weiterbildung gue sebagai internis. Jadi gitu teman-teman pengalamannya saya ya. Jadi intinya gitu sih. Jadi apa yang gue bagi ya dari video kali ini, gue gue jadi bingung sebenarnya ada faedahnya nggak ya video ini. Mudah-mudahan ada ya untuk teman-teman yang tertarik untuk kuliah kedokteran dan nantinya atau mau ambil spesialis di sini gitu. Kalau ada pertanyaan bisa nih tanya-tanya di kolom. Next time gue bikin video ini deh, gimana caranya kalau mau PPDS ya namanya ya, kalau mau spesialisasi di Jerman yang teman-teman yang lulusan dari Indonesia gitu. Semangatlah teman-teman ini yang mungkin sekarang sedang struggle atau masih struggle kuliah kedokteran. Gue nggak bisa bilang, maksudnya mendingan enakan kuliah di Indonesia dulu atau kuliah di Jerman dulu baru spesialisasi misalnya ke Jerman. Yang pasti sih yang tidak akan gue lakukan, yang tidak akan gue sarankan adalah kuliah di sini dan spesialisasi di Indonesia gitu. Gue dulu seperti itu mikirnya, karena gue pikir ya sekolah di Jerman udah lama, habis itu gue balik gitu kan. Ternyata baliknya ribet banget sih kalau Anda memang ingin melanjutkan kerja di Indonesia gitu. Yang gue tahu kalau lulus titel dokter di Jerman, lu balik lu mesti
kayak ujian negara lagi, lu mesti koas lagi kayak setahun kayak gitu, itu lama ya dan jauh lebih ribet gitu. Sedangkan kalau di sini maaf-maaf aja gitu, udah bisa kerja dan lumayan sudah dibayar gitu kan. Kalau misalnya mau kuliah di Indonesia terus spesialisnya di Jerman itu bisa-bisa aja, dan banyak orang yang juga sudah melakukan itu gitu. Dan kayaknya mereka sih senang-senang aja sih di sini. Banyak yang cerita pengalamannya di sini lebih fleksibel, maksudnya dalam arti ya kalian ngambil spesialisasinya ya seperti orang kerja aja gitu. Untuk orang-orang yang pengen misalnya stay di Jerman, menurut gue itu nggak ada salahnya banget untuk memulai emang dari awal di Jerman aja gitu. Jadi kalian juga udah terbiasa, ya mungkin struggle dulu lah kuliahnya di sini, emang jatuhnya jadi lebih lama gitu kan. Tapi kalian jauh terbiasa misalnya dengan bahasanya, lebih mudah gitu menjalaninya. Dan setelah kalian lulus kan kalian juga kan misalnya kalau cari kerja itu pasti jatuhnya juga ya lebih lebih nyaman aja kita sendiri gitu, karena kita kan berinteraksi terus sama pasien, ya pasien pasti juga seneng lah kalau misalnya dia bisa dimengerti, kita juga bisa mengerti pasien gitu kan. Menurut gue sih gue tidak menyesal sih sejujurnya kuliah di sini dan melanjutkan untuk berkarir di sini dan spesialisasi di sini gitu teman-teman ceritanya. Udah, sekarang gue akhiri lah video ini gitu. Jadi terima kasih sudah menonton video ini. Semoga ada yang bisa semoga ada manfaat yang bisa dipetik ya dari curcolan gue. Udah lama kan gue nggak curcol kan, biasanya kan waktu itu jam-jam kuliah ya. Nanti kalau ada curcol-curcolan lagi gue bikin lagi ya, jangan bosen ya dengerin gue curhat. Ya udah gitu aja, terima kasih yang sudah menonton, sampai berjumpa di video selanjutnya. Dah.